Berarti yang mana yang terkecil? Mana yang terkecil? 2. Terus 4 on. Terus hah? 5 on ya, karena ini 500 gram. 5 on. Terus 2 kilo. Ya, sini lihat. Ini kamu biar menggampangkan itu satuannya disamakan dulu. Samakan ke gram, berarti ini gram semua disamakan ya, biar itu menggampangkan kamu untuk menjawab. Ayo, gramkan dulu biar gampang. Kilo ke gram. Kilo ke gram itu dikali berapa? Kali 1000. Berarti nolnya ditambah 3 ya. Berarti dari yang kecil dulu ya. Belajar tentang teknologi pangan. Ada yang tahu apa itu pangan? Tahu? Ini apa pangan? Pangan itu berarti Makan. Makanan. Teknologi pangan berarti apa? Yang tahu teknologi pangan artinya? Contoh teknologi pangan ya. Kamu tahu susu sapi? Susu sapi kamu pernah beli Indomaret tidak? Pernah beli susu dalam bentuk botol? Saset. Nah itu berarti menggunakan teknologi pangan. Susu ya, yang tadinya susu sapi, kalau misalkan ada susu sapi biasa, itu biasanya sehari 2 hari bisa apa sih? Asem ya, asem. Basi. Tapi kalau menggunakan teknologi pangan, makanan tersebut bisa bertahan lama. Jadi apa teknologi pangan? Apa yo? Teknologi pangan itu mengolah makanan menggunakan ilmu pengetahuan. Sekarang jangan susu yang di Indomaret atau yang dari pabrik. Coba ada nggak teknologi pangan yang ada di sekitar kita? Serius? Ada. Contohnya yuk. Contohnya media. Jadi teknologi pangan itu misalnya dia tadinya beras, terus jadi lacar, itu juga salah satu teknologi pangan merubah. Apa contohnya teknologi pangan? Guys, mau nanya. Tahu tempe? Tahu tempe? Tempe terbuat dari apa? Kedelai, pinter. Nah itu kedelai dirubah menjadi tempe adalah menggunakan teknologi pangan. Tahu nggak bagaimana cara membuat tempe? Tahu. Nah, tahu terbuat dari apa tahu? Kedelai juga. Nah sekarang Pak Guru akan mengasih
ngasih tahu kamu bagaimana cara membuat tempe. Tempe itu terbuat dari kedelai. Nah, kedelainya ini di apa nih? Ya apa ini gambarnya? Digodok. Direbus. Tapi sebelum direbus harus diapain dulu? Dicuci. Dicuci dulu. Ya. Setelah dicuci, direbus. Kemudian direbusnya selama 30 menit ya. Setelah direbus, direndam. Direndam bahasa Sunda teman. Dikeem ya, dibiarkan selama 1 malam. Nah, setelah direndam, ini apa ini? Dikup, Ya. pas kulitnya diurutkan, kulitnya dibuang. Jadi tidak ada yang menempel. Paham nggak, Adek? Paham, Adek? Nah, setelah itu, setelah sudah kulitnya dibuang, kemudian kedelainya dimasak lagi seperti kita makan nasi itu loh. Penggunaannya tempe warnanya apa Mak biasanya Mak? Kuning. Coba ingat tempe warnanya apa? Kuning. Putih. Beda nggak sama kedelai? Beda. Kedelai warnanya Putih. kuning. Tuh, kedelai warnanya kuning. Nah, itu adalah salah satu bentuk teknologi pangan merubah ya bahan pangan menggunakan ilmu pengetahuan. Kira-kira warna putih itu apa? Nih, Malaikat. itu adalah jamur sebenarnya itu jamur. Nah, ini tadi kan dimasak ya, Adek. Tadi dimasak. Setelah dimasak itu ditiriskan. Tahu ditiriskan? Oh, dia tidak. Diamparkan. Tadi Pak iya, diamparkan Pak diamparkan. Setelah diamparkan, Tangan. iya, itu diberi apa namanya? Tangan. Ragi sama itu tepung beras. Jadi ada putih-putihnya di dalam tepung beras ini lagi. Setelah itu dibiarkan selama 1 hari 1 malam. Ada juga yang 2 malam. Nah, setelah 2 hari 2 malam, tapi ditutup ya, nggak boleh ada udara. Jadi kamu bisa menengok sendiri nanti di rumah, ya. Ditutup, nggak boleh ada udara di tempat gelap. Setelah 1 hari 1 malam, kamu cek, kamu buka, itu sudah jadi tempe. Siap untuk dimasak. Paham nggak ya? Paham. Nah, pernah ini tempe kan untuk. Nah, itu karena biasanya tempenya sudah lama. Masih ingat tadi apa teknologi pangan? Media. Apa tadi teknologi pangan? Apa ya? Mengolah bahan makanan menggunakan ilmu pengetahuan. Coba lagi bareng-bareng. Teknologi pangan apa? Mario, Miko, halo. Teknologi pangan apa Mik tadi? Mengulas tangan. Mengolah makan. Coba bareng-bareng ulangi. Miko, bareng-bareng ngomong Pak Guru. Mengolah makanan menggunakan ilmu pengetahuan. Sekali lagi apa? Mengolah makanan menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, jadi Pak Guru nanya, apa manfaat tempe? Apa manfaat tempe Ceka? Apa manfaat tempe bagi tubuh kita? Ngasih protein nabati. Pintar. Tempe itu manfaatnya salah satunya adalah kaya akan sumber protein. Jadi kamu kalau misalkan di rumah nggak ada daging ayam, daging sapi, itu nggak perlu minder. Selama ada tempe, itu kamu sama saja dengan makan daging, ya. Terus kamu tuh yang suka minum susu kalau di rumah, Baik. susu baik nggak buat kesehatan? Baik. Tapi bagaimana
setara dengan susu. Ya yuk, paham gak yuk? Itulah penggunaan kalau kita bisa mengolah makanan jadi gizinya jadi lebih bagus. Ya, terus apa lagi? Tulang, tahu tulang? Tahu tulang? Tahu tulang? Nah, dengan mengkonsumsi tempe itu juga bisa membantu kepadatan tulang. Ya, mengandung vitamin B12 dan lain sebagainya. Maka dari itu, anak-anak semuanya diharapkan kalian itu lebih senang mengkonsumsi makanan yang sehat, yang tidak ada pengawet. Kenapa kok tempe tadi ada yang botok? Ya karena tidak ada pengawet, tidak ada pewarna. Ada nggak makanan yang ada pengawetnya? Pewarnanya. Contohnya apa? Terus minuman contohnya jus terus ada terus jadi teknologi makanan itu ya ada yang baik ada yang tidak baik. Kita harus bisa menyaring ya Cika ya, kita harus bisa menyaring. Kalau tempe kamu konsumsi terus tiap hari ya makanya tempe itu apa ya tetap menyenangkan. Tapi kalau kamu makanannya yang mengandung pengawet, mengandung pewarna, habis makan tempe, minumnya apa? Tempe dulu. Yang kamu minum, isinya kamu bangga sih. Bibirnya jadi keren. Iya. Itu sebenarnya pewarna. Kamu bayangkan, bibir saja jadi merah seperti itu. Bagaimana di dalam? Ya, makanya jangan sekarang. Kenapa sekarang banyak orang sakit? Sudah sakit. Ya karena makanannya sembarangan. Paham ya? Sekarang coba kerjakan ya. Kegiatan semua manusia pasti punya yang namanya kebutuhan. Kamu itu harus makan. Terus apa lagi? Sama makanan hidup sama. Apalagi selain dalam hidup butuh apa saja? Pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka orang harus bagaimana? Bekerja. Siapa tadi yang jawab bekerja? Iya, betul, bekerja ya. Nah, bekerja itu namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, terus dulu. Sudah sering Pak Guru jelaskan. Ingat lagi, ada yang namanya produksi. Apa? Yang kedua, iya, distribusi. Yang ketiga, apa itu distribusi? Ya, membuat atau menghasilkan. Ya. Contohnya adalah membuat tahu. Berarti itu disebut produksi tahu. Ya. Orang membuat pakaian, menjahit namanya, berarti memproduksi pakaian atau produksi. Ada pabrik roti, berarti sedang memproduksi roti. Jadi produksi itu artinya membuat atau menghasilkan. Atau bisa dengan kata lain, mengubah barang yang belum jadi menjadi. Dan tentunya barang tersebut yang bisa dijual atau menghasilkan uang, menghasilkan penggunaan yang lebih baik. Pelakunya, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Contoh, antum seorang
produsen tahu isi. Apa Zaro? Zaro itu memproduksi layang-layang. Berarti lah Zaro itu sebagai produsen ini menghasilkan. Ya. Nah, setelah kegiatan produksi itu tidak hanya dipakai untuk kita saja. Kalau ingin untung apa rugi? Untung. Supaya untung berarti penjualannya diperbanyak dan jaringannya semakin. Pertama misalnya tadi Zaro buat apa tadi? Layang-layang. Zaro pertama jualnya di teman-teman. Nah, teman-teman kelas 5 ini beli. Supaya lebih untungnya banyak, berarti buatnya lebih banyak. Kemudian orang yang membelinya pun harus lebih banyak, maka perlu diedarkan. Tidak hanya di kelas 5, mana? Kelas 6, mana lagi? Kelas 4. Apakah cukup di sekolahan saja? Ya, kemana? Ke warung-warung, ada yang ke Pamulian, ke Larangan, ke Jakarta, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, proses dari pabrik atau rumah Zaro sampai kepada pembeli namanya kegiatan distribusi. Nah, ulangi tadi kalau produksi itu kalau distribusi berarti namanya apa? Iya betul, menyalurkan. Nah, disalurkan. Nah, tadi bisa sampai ke Pamulian, sampai ke Brebes, ke Jakarta itu disalurkan. Siapa yang menyalurkannya?